Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eis Hasanah, SPD MMPD, mengajar matematika di SMP Negeri 3 Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada hari ini saya bisa menyelesaikan video pengimbasan seri AKM. Terima kasih kepada Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, terutama keluarga besar SMP Negeri 3 Rancaikek, terutama juga kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Saripudin, SPD MMPD. Asesmen nasional adalah proses penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, ada banyak tujuan asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, adanya umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Ada perbandingan antara asesmen nasional dengan tujuan nasional. Dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dari segi jenjang penilaian, asesmen nasional dilakukan kepada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional diberlakukan untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa yang dibawa untuk asesmen nasional adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa pada asesmen nasional adalah siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, sensusnya adalah semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Modal soal asesmen nasional sangat bervariasi. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, soalnya berbentuk pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran pendidikan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu pada asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya pun berbeda. Untuk asesmen nasional menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSIT. Sedangkan pada ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Asesmen nasional yang terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM,
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM, ada asesmen literasi membaca dan ada asesmen numerasi. Siapa sih peserta AKM? Yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Selain itu diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk soalnya, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini komponen AKM literasi membaca, ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Kemudian komponen AKM numerasi, ini ada beberapa juga ya. Seperti yang kita ketahui bahwa numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Ada 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang pertama, kategori perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Dan yang keempat, mahir. Diharapkan kita berada di posisi mahir ya Bapak Ibu. Kemudian muncullah pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Keduanya memiliki perbedaan. Di kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Sehingga muncullah 3 segitiga belajar atau 3 komponen, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Segitiga ini membuat pengalaman belajar murid. Nah Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan ilmu pada saya, terutama dari Dirjen GTK Kemendikbud RI. Mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.